Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Aib pada pagi hari ini adalah keutamaan dan amalan-amalan di bulan Muharram. Jadi karena setelah selesai Dzulhijjah kita akan memasuki bulan Muharram, jadi kita persiapkan amalan-amalan terbaik yang akan kita lakukan di bulan Muharram. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Quran ala hazihi wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya sama-sama kita muliakan para sapi Masjid Al-Ridha yang seluruh DKM, baik pimpinannya, ketuanya, atas jajarannya, dan juga tidak lupa untuk semua hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ridha, baik yang berada di dalam masjid atau di luar masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semuanya selalu kesehatan, kelancaran dalam kemudahan, dan tentunya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah berikan jalan keluar dan kemudahan, yang beri hajat keinginan Allah kabulkan hajat dan keinginan kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang memuliakan, tema yang diminta pada kesempatan pagi ini adalah berkaitan dengan bulan Muharram. Mengingat kita insyaallah alhamdulillah kita sekarang berada di tanggal 21 Dzulhijjah. Itu artinya kurang lebih sekitar 9 hari lagi insyaallah kita akan masuk di tahun baru, di bulan baru, yaitu bulan Muharram 1448 Hijriah. Jadi kemungkinan insyaallah tanggal 17 Juli insyaallah hari-hari kita masuk tanggal 1 yaitu Muharram. Sekarang kita pada tanggal 7. Jadi sekitar 9 hari ke depan insyaallah kita semua akan masuk di tahun baru Islam 1448 Hijriah, yaitu di bulan Muharram. Maka oleh karena itu panitia meminta saya untuk membahas berkaitan dengan Muharram. Mari kita lihat apa kemuliaan dari bulan Muharram dan apa amalan yang seyogianya kita lakukan di bulan Muharram nanti. Pertama, bagian dengan adanya masuknya di bulan Muharram nanti, hal yang perlu kita sama-sama lebih tinggal lagi. Apa
apa yang kita ingat lagi? Berarti jatah umur kita udah mulai makin berkurang. Kamu baru berarti umur kita sudah mulai berkurang. Karena ingat Bapak Ibu kata para ulama, berapa usia Nabi Muhammad SAW? 63 tahun. 63 tahun usia Nabi Muhammad itu menurut tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Jadi kalau dihitung tahun Masehi, usia Nabi Muhammad itu tidak sampai 63. Usia beliau itu 62 tahun lebih. Jadi usia 63 tahun Nabi Muhammad itu kalau dihitungnya tahun Hijriah, kalau dihitungnya dengan Masehi 62 tahun lebih. Maka oleh karena itu, mudah kita makin dekat dengan Allah, makin semangat mengisi waktu kita. Karena tidak ada satu pun nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita selain di antara iman Islam dan nikmat umur. Nikmat umur yang sekarang ini akan balik lagi. Hari berlalu, satu hari selesai, berarti apa? Berkurang satu hari dari jatah umur yang Allah berikan kepada kita. Dan kita makin semangat majlis ilmunya atau ilmunya, ibadahnya, menebar kebaikan dan juga yang lainnya. Yang pertama, keutamaan bulan Muharram adalah termasuk bulan haram. Termasuk bulan haram. Apa bulan haram? Bulan yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36 menyebutkan bahwa jumlah satu tahun itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Yaitu dimulai dari bulan Muharram terakhir bulan Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ada 12. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diistimewakan, yang punya nilai tersendiri, namanya bulan-bulan haram. Haram ini bisa berarti diharamkan, kebalikan diharamkan. Bisa berarti haram itu dimuliakan, diistimewakan. Masjidil Haram, masjid yang Allah muliakan. Tanah haram, tanah yang Allah muliakan. Apa dalilnya? Dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan, dan 4 bulan di antaranya bulan haram. Allah menyebutkan minha arba'atun hurum, di antaranya dapat bulan haram. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Nah, saking agungnya bulan haram tersebut sampai Allah melarang khusus. Fala tadhlimu fihinna. Jangan kalian berbuat zalim, berbuat maksiat fihinna pada 4 bulan haram tersebut. Ini sebagian besar para ahli tafsir mengatakan fihinna, domir hinna ini kembali kepada 4 bulan haram. Ini seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Tabari dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' Ahkamul Qur'an. Para ulama mengartikan atau memahami bahwa fihinna di sini khususnya itu pada 4 bulan haram. Di saking agungnya bulan-bulan haram tersebut sampai Allah mengatakan, jangan kalian berbuat zalim, jangan kalian berbuat maksiat di 4 bulan haram. Padahal berbuat maksiat dilarang di semua bulan. Jangan kalian 4 bulan, semua bulan dilarang. Tapi Allah khususkan. Allah larang khusus di 4 bulan. Kenapa? Karena 4 bulan tersebut bulan yang Allah muliakan, Allah istimewakan. Nah, dan apa yang termasuk 4 bulan haram ini? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan apa yang termasuk 4 bulan haram ini. Hanya Allah menyebutkan dari 12 bulan yang ada 4 bulan namanya bulan-bulan haram. Apa saja? Dalam Al-Quran Allah tidak menjelaskan, dijelaskannya oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam Sahih diterima dari Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, Inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal arda
as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab syahrul mudhar. Ingat kata Rasulullah SAW bahwa 4 bulan yang diharamkan itu 3 berurutan. Apa yang diurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian 1 tidak berurutan, yaitu Rajab. Jadi dengan demikian 4 bulan yang dimaksudkan adalah apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Inilah 4 bulan haram. 4 bulan yang Allah istimewakan, Allah muliakan. Sampai nanti kita akan jelaskan. Dulu pada masa jahiliyah, bahkan sebelum jahiliyah kita 4 bulan, sampai orang-orang Arab pun memuliakan 4 bulan ini. Sampai mereka melarang dan tidak akan pernah melakukan peperangan khusus di 4 bulan tersebut karena kemuliaan, karena keistimewaan. Maka di sini saya kutipkan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dari Al-Jami' Al-Quran. Ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, khassallahu ta'ala al-arba'atal ashhur bidzikri wa nahaa 'anil zulmi fiha tashrifan laha wa in kana manhiyan 'anhu fi kulli zaman. Kata Imam Al-Qurtubi, kenapa tadi dalam surah At-Taubah Allah melarang jangan berbuat zalim di 4 bulan haram tadi? Padahal berbuat zalim di semua bulan tidak boleh. Kata beliau, kenapa? Tashrifan laha, sebagai bentuk Allah memuliakan kepada 4 bulan haram tadi. Maka nanti ada penjelasan para ulama mengatakan, kalau kita nanti di 4 bulan haram ini, termasuk bulan sekarang, bulan Dzulhijjah, nanti masuk di bulan haram, kita melakukan perbuatan dosa yang lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena memang ini waktu-waktu yang Allah muliakan. Sebaliknya kalau orang berbuat kebaikan, maka pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena pada waktu-waktu yang Allah istimewakan. Di saat Allah mengatakan jangan berbuat maksiat di 4 bulan haram ini. Padahal berbuat maksiat di semua bulan dilarang, bukan 4 bulan ini. Saking agungnya bulan-bulan tersebut. Lalu kenapa disebut dengan bulan haram? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan ada 3 sebab penjelasan 4 bulan. Yang pertama dikatakan bulan haram karena bulan mulia, bulan istimewa tadi. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalamnya, kalau itu kebaikan, pahalanya Allah gandakan. Kalau itu perbuatan maksiat, Allah juga lipat gandakan perbuatan maksiat yang dosa. Dan mudah-mudahan ini kita bermakhluk Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nanti sampai bulan depan itu bulan-bulan yang Allah muliakan. Perbanyak kebaikan dan kurangi serta kalau bisa hilangkan jauh diri kita dari perbuatan maksiat apapun bentuknya. Kenapa? Karena ini bulan-bulan yang Allah muliakan, di mana kalau kita berbuat maksiat, kata para ulama, Allah lebih besarkan dosanya. Kalau kita berbuat kebaikan, Allah lebih besarkan pahalanya. Nah, ini yang pertama disebut bulan haram karena bulan istimewa mulia. Yang kedua dikatakan bulan haram karena memang diharamkan peperangan. Jadi orang-orang jahiliyah sampai sebelum Nabi Muhammad lahir, bahkan kata para ulama sebelum juga sampai sejak Nabi Ibrahim, sejak masa Nabi Ibrahim sampai sekalipun sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang sudah mereka meyakini bahwa 4 bulan istimewa dari sejak Nabi Ibrahim. Sehingga mereka tidak melakukan peperangan di bulan 4 bulan ini. Orang-orang jahiliyah itu, orang jahiliyah musyrikin Mekah, jahiliyah sebelum Muhammad lahir dari atas tadi tidak Rasul, itu peperangan itu hobi. Hampir setiap bulan perang antar suku, antar kabilah. Dan memang sampai sekarang orang-orang Arab itu biasanya kalau dia di sebuah daerah itu satu-satu masih keluarga. Misalnya ada daerah namanya Qabilah, misalnya Bani Suwaid, ini keturunan dari Bani Suwaid sebenarnya. Bani Mahmud keluarga di bawah. Kalau seandainya ada masalah antara satu orang dengan orang ini, itu ributnya bukan satu orang, satu kampung, satu kabilah. Jadi mereka biasa menang antara kelompok ini dengan kelompok ini, kabilah ini dengan kabilah ini. Seperti misalnya antara Khazraj
dan Aus. 100 tahun lebih perang mereka. Bayangin, 100 tahun. 100 tahun lebih mereka perang. Sejak Nabi Muhammad datang ke Madinah, alhamdulillah damai, gak perang lagi selesai. Padahal 100 tahun perang, ini hobi perang. Setiap bulan tidak ada waktu kecuali perang, kecuali di 4 bulan haram ini. Sampai dikatakan kata para ulama, kalau seandainya ada anggota keluarga mereka yang disakiti, mereka tidak bagus sekali. Ya. Kenapa? Memuliakan 4 bulan haram. Maka bulan haram dikatakan bulan haram karena diharamkan melakukan peperangan di dalamnya. Yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan bulan haram. Kenapa bulan haram? Dikatakan bulan haram, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ibadah haji dilakukan pada bulan Zulhijjah. Dulu belum ada pesawat dan sekalipun sudah ada pesawat, kalau sekarang berangkatnya adalah Zulhijjah. Ada yang sebelumnya. Nah, orang-orang berangkat kepada ibadah haji apa? 1 bulan sebelum Zulhijjah. Bulan apa? Dzulqa'dah. Berangkat. Ibadah hajinya di bulan Zulhijjah. Berangkatnya dari Dzulqa'dah. Maka di dalam peperangan. Kenapa? Orang-orang mau haji. Berangkat haji di Dzulqa'dah. Di Dzulhijjah orang-orang melakukan haji. Nanti pulangnya kapan? Setelah Dzulhijjah, bulan Muharram. Jadi kalau bulan Dzulqa'dah orang berangkat haji, Dzulhijjah orang melaksanakan haji, Muharram orang pulang dari haji. Maka ada orang yang pulang. Lalu bulan Rajab yang tersendiri tengah-tengah, orang-orang umumnya melakukan umroh. Maka dilarang atau dikatakan bulan haram karena berkaitan dengan apa? Dengan pelaksanaan haji dan umrah. Jangan perang, jangan membuat keributan, karena orang-orang akan melakukan haji atau pulang dari haji juga akan melakukan ibadah umrah. Ini pendapat Ibnu Hajar. Yang jelas bulan haram adalah bulan yang istimewa dan mulia. Yang kedua, kemudian bulan Muharram yang kata para ulama adalah sebaik-baik bulan haram. Tadi kan bulan haram ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dari 4 bulan ini mana yang paling baik? Mana yang paling istimewa? Kata para ulama, dari 4 bulan ini yang paling baik adalah bulan Muharram. Dari bulan-bulan Muharram. Apa dalilnya? Para ulama mengatakan dalilnya sabda Rasulullah dalam hadis dari Imam Muslim dalam Sahih. Diterima dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram wa afdhalus shalah ba'da al-fardhi salatul lail. Kata Rasulullah, sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Sebaik-baik puasa. Karena ini antara kita memperbanyak puasa di bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram. Puasa apa Ibu? Asyura 10 Muharram. Apa kelebihannya? Nanti kita jelaskan. Di antara kelebihannya, keistimewaannya, Allah insya Allah dengan izin Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Kemarin kita sudah Arafah, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nanti akan Muharram, setahun yang lalu Allah hapuskan dosa kita dengan izin Allah. Kan luar biasa. Sampai Rasul mengatakan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kenapa lebih baik? Karena bulannya istimewa, lebih istimewa juga. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan bulan haram, dari 4 bulan haram ini yang paling baik adalah bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah yang usia kita pada bulan Ramadan, insyaallah, amin, Allahumma amin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis dari Muslim. Nah, ini saya dapatkan kata Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi seorang ulama dalam mazhab Syafi'i khusus. Beliau punya karya yang luar biasa. Setiap karya beliau terkenal, masyhur. Ada Arba'in Nawawiyah, kitab Al-Adhkar terkenal, Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Kemudian Al-Majid Syarh Al-Hafiz, Imam Nawawi juga, Rawdatul Talibin, Minhajul Talibin, khusus dalam mazhab Syafi'i. Ulama terkenal di Syria, wafat. Beliau dari daerah namanya Nawa, kurang lebih dari Damaskus sekitar 80 km. Dulu Bapak Ibu,
di kuburan beliau di daerah Rawan di Damaskus. Itu keluar dari kuburan beliau pohon besar sekali. Dan di rantingnya tertulis nama Allah besar Allah. Hanya ketika perang kemarin dihancurkan oleh kelompok-kelompok yang keras. Kuburan ulama dihancurkan. Termasuk Imam Nawawi, sayang sekali. Sebelum itu luar biasa sekali dia Nawawi. 80 km kurang dari Damaskus. Imam Nawawi seorang ulama yang terkenal punya kitab juga namanya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Disebutkan beliau mengarang kitab Al-Minhaj dan Syarah Sahih Muslim. Kitab hadis namanya Sahih Muslim. Disyarah oleh beliau, ada kata sebagai ulama, beliau mengarangnya di usia belasan tahun. Tak ulama dulu itu belasan tahun tak perlu jadi ulama. Jadi anak dibentuk dari sejak kecil. Kita belasan tahun masih ikut masih akal-akalan dulu. Usama bin Zaid sama Rasulullah mimpin perang musim berapa? Belasan tahun, 18 tahun, 19 tahun. Di panglima perang mimpin perang. Jadi memang begitu. Harus ada anak-anak kita dilatih demikian. Dulu Islam itu jadi adalah para pemuda. Islam itu jadi para sahabat yang menemani dakwah awal Nabi Muhammad semuanya para pemuda, umumnya para pemuda. Usianya belasan tahun, 20 tahun sekian. Jarang yang 60 tahun, 70 tahun hebat di mana mimpin perang. Mimpin belasan tahun. Imam Nawawi belasan tahun kita sebagai ulama dan ulama kita menjelaskan Syarah Muslim berapa? 5 jilid. Kita ini 4 jilid. Itu jadi rujukan. Kalau kita ingin memahami apa maksud Nabi Muhammad yang demikian, dia menjelaskan. Termasuk beliau ketika menafsirkan, ketika menjelaskan syarah hadis yang tadi berkatakan qala ashabuna, berkata yaitu ashab kami muslim mazhab Syafi'iyah, wa min as-sawm al-mustahabi sawm al-ashhur wa hiya dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab wa afdaluha al-muharram. Kata beliau termasuk yang disunahkan berpuasa apa? Puasa di bulan-bulan haram. Bapak Ibu berpuasa di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab disunahkan. Silakan hari apa saja termasuk sekarang Dzulhijjah. Kita sudah selesai hari. Ibu mau puasa hari apa? Senin. Enggak Senin, saya mau Selasa. Mangga. Selasa, Rabu, kemudian nanti Jumat, Sabtu, Ahad, silakan. Ini bulan-bulan haram. Termasuk bulan Muharram, perbanyak berpuasa. Saya mau berpuasa bagaimana kalau 20 hari? Silakan. Sunnah hukumnya memperbanyak berpuasa di bulan-bulan haram, termasuk Dzulhijjah dan Muharram. Lalu kata beliau, wa afdaluha al-muharram, dan yang paling baik, yang paling istimewa adalah bulan Muharram. Puasa bulan Muharram. Maka nanti para ulama yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kitab yang sangat terkenal sekali. Ibnu Rajab mengatakan para ulama salafus saleh dulu, para sahabat, tabi'in itu mengagungkan 3-10 hari. Ada 3-10 hari yang diistimewakan, yang mendapatkan perhatian khusus dari para sahabat dan juga para tabi'in dan para ulama. Apa 3-10 hari? Pertama, 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari kan? 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad demikian, karena malamnya ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Udah lewat. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu para sahabat bergiat untuk beribadah. Puasa segala macam, kecuali tanggal 10 jangan ada ibadah. Yang ketiga, 10 hari pertama bulan Muharram nanti. 10 hari pertama bulan Muharram. Jadi artinya dari tanggal 17 nanti, insya Allah 17 Juni hari lalu, itu tanggal 1 Muharram. Perbanyak ibadah sampai tanggal 10 Muharram. Bagaimana? Apa bentuknya? Apa saja silakan. Mau ikhlas, mau fikir, mau banyak kebaikan, mau kerja bakti, atau mau puasa silakan. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi yang jangan lupa tanggal 10-nya, karena tanggal bulan Asyur. Silakan memperbanyak berpuasa.
Nah, 30 hari ini diagungkan oleh para sahabat, para ulama. Kenapa? Karena keistimewaan luar biasa. Nah, kata Imam Nawawi, wa afdaluha al-muharram. Yang paling baik dari bulan-bulan haram tadi adalah bulan Muharram. Luar biasa. Kemudian Al-Imam Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dalam kitab Hasyiah beliau, Hasyiah Bajuri terhadap Syarah Ibnu Qasim, matan Taqrib ya Syuja'. Jadi ada kitab matan fikih dalam Syafi'i namanya matan Taqrib Syuja', Syarah oleh Ibnu Qasim, orang Palestina dari Mazhab Syafi'i. Kemudian dijelaskan dari syarah ini namanya Hasyiah Imam Al-Bajuri, orang Mesir. Hubungannya dengan itu beliau, insyaallah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Hasyiah Imam Al-Bajuri Al-Fath Al-Qarib, wa'lam anna Ramadan afdalu syuhur, thumma syahrullahi al-muharram, thumma Rajab, thumma Dzulhijjah, thumma Dzulqa'dah, thumma Sya'ban, thumma baqi syuhur. Beliau berguru dari 12 bulan yang ada, mana yang paling istimewa? Ranking 1 apa? Ranking 2 apa? Kata beliau, ranking 1 bulan Ramadan, itu yang paling afdal. Yang paling utama bulan Ramadan. Dan kita sampai Ramadan berikutnya yang bagi insyaallah. Ramadan ranking 1. Ranking kedua apa kata beliau? Ranking kedua setelah Ramadan bulan Muharram itu. Nanti insyaallah itu ranking kedua terbaik. Ranking ketiga bulan Rajab. Yang paling baik. Ranking keempat bulan baru Dzulhijjah sekarang. Dzulhijjah ini ranking keempat. Setelah Ramadan, Muharram, Rajab, Dzulhijjah, lalu Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah, lalu Sya'ban. Setelah Sya'ban baru bulan-bulan yang lainnya sama. Jadi kita nanti menghadapi ranking kedua. Maka perbanyak ibadah, termasuk majlis ilmu begini. Bapak Ibu hadir sekarang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Alam syawal besar lagi. Tidak sanggup beribadah yang paling istimewa selain menghadiri majlis ilmu. Udah umur kita sudah lanjut, apalagi Bapak Ibu. Makan ini sudah, makan itu sudah, jengkol sudah pernah kita makan, petai sudah kita makan, rendang sudah kita makan, apalagi sekepala ayam sudah kita makan, kemudian usus sudah kita makan. Udah kita makan, tinggal apa? Umur kita masih makan terus. Konsentrasikan ibadah. Ibadah itu yang istimewa. Karena umur zaman sekarang kita umur nggak tahu juga lagi. Ya Allah, nggak mesti. Udah masih aman, kita masih 40 tahun, masih kan 70 tahun. Enggak begitu. 40 tahun udah banyak meninggal juga. 30 banyak tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sudah jarang sekarang orang yang udah sampai 80 tahun aja. Udah apalagi yang kesempatan selain mencari ilmu, saya beribadah kepada Allah. Khususnya di bulan-bulan yang Allah istimewa. Makanya setiap ada pengajian di mana juga, yuk datang. Mau ibu, mau tidur, mau ngapain terserah. Tak apa-apa. Tapi ini mulia. Hadirnya ibu ketika ada doa dapat selamat. Hadirnya bapak di majlis ilmu, malaikat mengelilingi kita. Mulia istimewa. Kesempatan. Jadi Ramadan, kemudian Muharram ranking kedua. Kemudian bukan hanya itu. Tadi puasa bulan Muharram sampai dalam hadis riwayat Imam Muslim, saking mulianya bulan Muharram, Allah menyebutnya dengan Syahrullah, bulan Allah. Bulan apa? Bulan Allah. Diidhofahkan dengan apa? Dengan zat Allah yang suci. Kata para ulama, segala sesuatu yang namanya dinisbahkan, diidhofahkan dengan nama Allah, maka sesuatu itu mulia dan istimewa. Coba, semua yang disebutkan ada nama Allahnya istimewa. Sebaik-baik nama apa itu? Kata semua, Abdullah. Ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Nama yang paling Allah cintai, yang paling baik apa? Abdullah, ranking 1. Kedua, Abdurrahman. Kenapa Abdullah bagus? Karena disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, hamba-Nya Allah. Semua yang ada namanya Allah sangat mulia. Kayak misalnya Ka'bah sudah Baitullah. Mulia istimewa. Mulia semuanya. Masjid termasuk yang mulia karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa annal masajida lillah.
yang dinisbahkan dengan nama Allah. Apa baik? Unta. Unta Nabi SAW. Naqatullah, untanya Allah. Kenapa? Karena untanya pada masa Nabi Soleh tersebut Allah jadikan, Allah kirimkan untuk menguji sebagai ujian kaumnya. Siapa? Kaum Nabi Soleh. Itu unta kata para ulama tidak melalui proses seperti unta umumnya, bayi unta langsung besar, langsung ada, nggak tahu dari mana. Allah adakan langsung. Kata Allah biarkan dia mau minum mau makan biarkan, jangan diganggu. Sama kaumnya Nabi Soleh malah dipotong sebelum. Allah menyebutnya dengan naqatullah karena ini unta beda dengan yang lainnya. Allah turunkan khusus untuk kaum Samud, khusus untuk keadaan demikian dan tidak melalui proses kecil langsung apa? Langsung istimewa. Ini termasuk apa? Syahrullah, bulan Muharram. Dalilnya hadis riwayat Muslim dalam Sahih dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah apa? Puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram sampai bulan Allah. Mudah-mudahan kita istimewakan dan muliakan. Nah, lalu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Wadhaiful Ma'arif mengatakan, "Wa qad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Muharram syahrallah wa idhafatuhu ila Allah tadullu ala syarafihi wa fadlihi. Fa inna Allah ta'ala la yudhifu ilayhi illa khawas makhluqatihi kama nusiba Muhammadan wa Ibrahim wa Isa wa Yaqub wa ghairil anbiya ila ubudiyyati." Ini kata beliau Ibnu Rajab. Kenapa Allah mengatakan syahrullah, bulan Allah? Diidhafakan demikian karena menunjukkan mulianya bulan Muharram, istimewa. Mudah-mudahan nanti bisa perbuatan apa yang akan menjurus kepada maksiat yang kita tinggalkan. Karena bulan yang Allah istimewakan dan muliakan. Lalu kemudian di bulan Muharram ada satu hari yang istimewa luar biasa. Puasa itu hari apa? Asyura. Asyura itu Asyir ke-10. Asyura hari ke-10 dari bulan Muharram. Apa kelebihannya hari Asyura ini? Satu, hari di mana Allah Subhanahu wa taala di Asyura ini banyak menolong orang-orang hamba-hamba Allah dan banyak membinasakan orang-orang yang jahat kepada Allah. Kita lihat hadisnya. Hadis dari Imam Bukhari Muslim dalam Sahih diterima dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah dan saat orang-orang Yahudi sedang melakukan puasa Asyura. Kemudian Rasul mengatakan, kenapa mereka puasa hari apa mereka puasa? Dikatakan, faqalu hadza yaumun 'azim. Ini adalah hari yang sangat istimewa, yang sangat besar. Kenapa? Anjallahu fi Musa wa qaumahu. Di tanggal 10 Muharram ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Dari siapa? Kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan tanggal 10. Nabi Musa diselamatkan tanggal 10. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu. Allah menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya di 10 Muharram. Fasawmahu Musa syukran, maka Nabi Musa kemudian berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, nahnu ahabbu wa aula bi Musa minkum. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad juga untuk berpuasa di bulan, yaitu di bulan 10 Muharram tadi, yaitu namanya Asyura. Dalam hadis tadi katakan apa? Yaumun azim, hari yang istimewa, hari istimewa. Nah, bahkan bukan hari itu. Ini saya dapatkan dalam hadis yang lain lagi. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan. Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Rasulullah, ayu syahrin takun al-asum ba'da syahr Ramadan?" Rasul, puasa apa yang Anda anjurkan, Anda perintahkan kepada kami untuk kami banyak melakukannya setelah puasa Ramadan? Rasul mengatakan, "In kunta sha'iman ba'da syahr Ramadan fasum al-Muharram." Kalau kamu mau puasa, perbanyaklah puasa di bulan Muharram. Rasul Muhammad perintah perbanyak puasa di bulan Muharram. Kenapa? Fa innahu syahrullah. Tuh satu. Karena bulan Muharram ini bulan istimewa, bulan Allah. Sebut demikian. Lalu fi yaumun taba fi ala qaumi. Kemudian pada
tanggal tersebut yaumut taba fihi ala qaumi wa yatubu fihi ala qaumin akhar. Karena pada hari tersebut Allah menerima taubat dari siapa yang termasuk manusia lain. Taubatnya dari Musa dan Nabi Adam alaihissalam. Saya demikian kata para ulama 10 Muharram juga. Allah menerima taubat dari kaum yaitu orang-orang yang dekat Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya mendapatkan perkataan Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Fathul Qadir. Ini kitab luar biasa namanya Fathul Qadir. Beliau menjelaskan beberapa kejadian yang terjadi pada 10 Muharram. Kata beliau yang pertama, pada 10 Muharram Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang dilakukan Nabi Adam bukan perbuatan dosa. Karena bukan para nabi dan rasul itu maksum, tidak berbuat dosa besar. Dan bagaimana Nabi Adam melanggar yang pohon tadi? Karena lupa, ghafla, lupa, nasi, lupa, dan lupa tidak ada masalah. Kalau lupa bisa tidak melakukan makan dan minum dari puasa Ramadan, dan batal puasa karena lupa. Hanya ada istilah kata para ulama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan orang baik itu bagi orang yang lebih baik lagi dianggap sebagai satu kesalahan. Padahal yang kebaikan mungkin, tapi itu pakai yang kesalahan. Ala kulli hal, kata Imam Al-Munawi bahwa Allah menerima taubatnya Nabi Musa. Di mana? Kapan? Tanggal 10 Muharram. Allah menerima taubatnya kaum Nabi Yunus 10 Muharram. Ini kata Imam Al-Munawi. Allah juga menyelamatkan Nabi Nuh berlabuh di bukit Judi. Itu 10 Muharram. Kemudian juga terbelahnya laut kata beliau, yang kemudian menenggelamkan Fir'aun menyelamatkan Nabi Musa, terjadinya 10 Muharram Asyura. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Isa dilahirkan kata beliau, yaitu 10 Muharram juga. Kemudian juga Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar apa? Agar memerintahkan kaumnya keluar dari Mesir menuju ke daerah Palestina. Itu kapan? 10 Muharram. Ini kata Imam Al-Munawi. Artinya di bulan Muharram di tanggal 10 Muharram ini banyak kejadian luar biasa. Maka dianjurkan kita memperbanyak ibadah termasuk dalam berpuasa. Nah, bahkan berpuasa di 10 Muharram ini hadis sahih dari Muslim diterima dari Abu Qatadah Al-Ansari. Beliau mengatakan wasu'ila an shaumi yaum Asyura. Beliau ditanya tentang hukum puasa Asyura 10 Muharram. Rasul mengatakan yukaffirus sanatal madiyah, dapat menggugurkan dosa setahun yang lalu. Hanya jumhur ulama mengatakan dosa yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar bertaubat kita kepada Allah. Bertaubat dengan soal taubat kemudian Muhammad dan terjadi tidak akan mengulangi. Tapi alhamdulillah karena dosa kecil kita mau dihitung jangan setahun sehari banyak banget. Cuma hidup satu hari ya Allah taala. Itu yang kita rasakan, yang kita sadari. Apalagi yang tidak kita sadari lebih banyak lagi. Maka alhamdulillah memberikan nikmat dengan adanya ibadah-ibadah menggugurkan dosa. Mudah-mudahan insyaallah sebelum kita menghadap Allah ini bersih dari dosa, bersih dari kesalahan dari izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi puasa Asyura, puasa itu menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Kemudian bahkan Nabi Muhammad SAW di hadis dari Imam Bukhari, hadis dari Imam Bukhari dalam Sahih diterima dari Ibnu Abbas, sampai Nabi Muhammad khusus untuk bulan Muharram, khusus lagi untuk puasa Asyura, beliau memberikan perhatian spesial, tidak pernah tinggal. Kata Ibnu Abbas, ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum Asyura. Kata beliau, saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad begitu memperhatikan puasa yang mana beliau tidak pernah meninggalkannya sekalipun sedang bepergian selain puasa Asyura. Yakni beliau tidak pernah meninggalkannya. Yang usahakan nanti insyaallah puasa sebaik mungkin itu tanggal 10 Muharram Asyura. Sampai Muhammad tidak pernah meninggalkannya selama beliau ada, baik ketika mukim atau ketika bepergian. Kemudian bahkan bukan hal itu. Ini ada hadis yang lain yang saya dapatkan dari Musannaf Abi Syaibah. Puasa Asyura termasuk kata Rasulullah SAW. Ini puasa bukan hanya puasa Nabi Muhammad, tapi semua Nabi dan Rasul berpuasa khusus hari itu. Jika istimewanya Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda,
Saumu yaumi Asyura yaumun kanat tasumul anbiya'u fasumuhu antum. Kata Rasulullah, puasa Asyura itulah puasa yang dilakukan oleh semua nabi, semua nabi. Maka Nabi Musa puasa Asyura, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, termasuk baginda Rasulullah berpuasa Asyura. Rasul mengatakan puasa Asyura, puasa semua para nabi berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Fasumuhu antum, maka kalian pun berpuasalah di hari Asyura tersebut. Luar biasa. Bahkan bukan hanya itu, Bapak Ibu. Saya dapatkan hadis dari Imam Bukhari Muslim dalam Sahih. Saking pentingnya puasa Asyura, Nabi Muhammad memberikan perhatian khusus untuk Asyura ini. Pun demikian dengan para sahabat. Para sahabat dari sejak kecil sudah melatih putra putri beliau yang masih kecil. Para sahabat sudah sejak dari dahulu kala melatih putra putri yang masih kecil untuk berpuasa di Asyura. Kenapa? Saking pentingnya puasa Asyura ini. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Sampai kata disebutkan fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am a'taynahu dzal hatta yakuna 'inda al-iftar. Jadi sampai para sahabat membawa anak-anaknya untuk bermain. Begitu mereka menangis mau makan dan minum, diajak main lagi sampai dia lupa dia makan minumnya, dan baru makan minumnya pas waktu berbuka tiba. Para sahabat sampai anak-anak yang masih kecil, anak-anak beliau masih kecil, beliau latih untuk berpuasa khusus di hari Asyura. Istimewa. Mudah-mudahan istimewa kan, yang punya kelapangan rezeki bagi para peserta. Oh, apapun kebaikan. Paksa bagi-bagi makanan, saya mungkin menyiapkan makanan untuk berbuka puasa, itu luar biasa, hari istimewa. Kemudian selain itu di antara amal tadi kita bakal banyak berpuasa. Jangan lupa juga berbahagia selain berpuasa. Kapan puasanya? Puasa untuk bulan Muharram Bapak Ibu boleh hari apa saja, khususnya di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu paling afdal di 10 hari. Tanggal 1 puasa apa? Puasa sunnah, puasa Muharram. Kamu nggak kuat bagaimana? Nah, ada ranking berikutnya yang kedua. Kamu bisa 3 hari. 3 hari apa 3 hari? 9, 10, 11. Jadi sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Ini kata para ulama di antara hikmahnya. Kenapa sehari sebelumnya? Jaga-jaga. Khawatir perhitungan kita ini salah. Jadi Muharramnya bukan tanggal 10 tapi jatuhnya tanggal 9 misalnya, atau di tanggal setelahnya. Makanya untuk jaga-jaga puasanya 3 hari kalau bisa. 9, 10 dan 11 Muharram itu yang paling bagus kalau mungkin. Kalau nggak bisa juga ranking berikutnya 2 hari. Apa 2 hari? 9 dan 10 Muharram. Kenapa 9? Nih, untuk tanggal 9 ada hadisnya begitu. Nabi Muhammad SAW memang belum pernah melakukan tanggal 9 puasa khususnya karena beliau belum wafat. Tapi beliau ada hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Rasul bersabda, "La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'." Kalau saya nanti sampai usia saya nanti tahun depan, saya akan puasa juga tanggal 9-nya. Maka para ulama, puasa tanggal 9 Muharram namanya puasa hamiyah. Nabi Muhammad pernah menginginkan untuk berpuasa digabungkan terus dengan semuanya. Hanya beliau gak sempat karena beliau wafat dulu. Tapi bukan berarti kemudian tidak sunnah, akan dianjurkan di tanggal 1. Hanya kalau memungkinkan, kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 gak memungkinkan puasa, maka 9, 10, 11. Kalau nggak memungkinkan, level berikutnya 9 dan 10 karena ada khusus ada hadisnya untuk tanggal 9. Para sahabat melakukan tanggal 9. Nah, kalau seandainya tidak bisa juga, level yang paling akhir tanggal 10 saja. Tanggal 10 saja. Berarti kalau tanggal 1 Muharram nanti misalnya hari apa? Rabu 17 Juni misalnya ya. Kita anggap tanggal 1 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Juni. 26 Juni hari apa? 17 Juni Rabu. Jumat. Oh, pas banget Jumat, Masya Allah.
berkumpul banyak kebaikan. Jumat Sayyidul Ayyam, Asyura juga luar biasa. Dan boleh kita berpuasa hanya hari Jumat, boleh. Apalagi berkaitan dengan momen tadi, berkaitan dengan pas hari Arafah, pas hari Asyura, boleh sekali. Berarti kita puasanya dari Kamis. Kamis tanggal 9 plus juga puasa hari Kamis. Ibu boleh nggak menggabungkan niat puasa sunat 2? Boleh. Bapak juga boleh. Bisa begini. Nanti Kamis nih tanggal 9 Muharram. Kita niatkan, ya Allah, saya niat puasanya 2. Niat puasa puasa Kamis, sunat Kamis, dan niat puasa 9 Muharram. Boleh. Gabungkan. Nanti Jumat apa puasa? Puasa Asyura. Sabtu niatkan juga puasa sunat apa? Tanggal 11 Muharram. Intinya untuk bulan Muharram Bapak Ibu. Nanti setelah 11 boleh nggak puasa? Boleh, silakan. Bukan mesti hari Senin dan Kamis, Selasa, Rabu, boleh silakan. Hanya untuk puasa-puasa yang istimewa, yang khusus punya kekhususan tersendiri, yang tertentu di antaranya Muharram tadi, Senin dan Kamis, 3 hari setiap bulan, misalnya setiap bulan Islam, 13, 14, 15 setiap bulan Islam, hari yang istimewa untuk berpuasa. Jadi untuk Muharram silakan Bapak Ibu kapan saja. Nah, kenapa demikian? Kok ada tanggal 11 Muharram puasanya? Ada dalilnya, ada. Ini kata para ulama. Hadisnya di antara Imam Ahmad dalam Musnad dengan sanad hasan. Diterima dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu yauma Asyura." Sampai begitu. Puasa ini. Puasa bapak-bapak jamaah ridho ke daun Ciputat Tangerang Selatan. Puasa Asyura 10 Muharram. 10 Muharram. Kata Rasulullah, apa? Wa khalifu fihi yahud. Berbedalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kan puasanya 10 aja. Tanggal 10 Muharram aja. Apa perbedaannya dengan apa? Sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Apa cara perbedaannya? Yaitu dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Kalau orang Yahudi kan puasanya 10 aja. Sebagai bentuk syukur karena Allah menyelamatkan dari dosa, dari kejaran Fir'aun. Puasa tanggal 10 saja. Kata Rasulullah SAW, puasa Asyura 10 juga. Tapi kalau bisa bedakan dengan orang Yahudi, apa maksudnya? Orang Yahudi puasanya cuma 1 hari. Kita apa? 2 hari atau 3 hari. 2 hari bisa 10 dan 9, 9 dan 10, atau 10 dan 11. Boleh 2 hari. Atau kata para ulama karena ada 11 juga, gabungkan 3-3-nya, 9, 10 dan 11. Biar apa di antaranya? Di antara hikmahnya biar khawatir misalnya perhitungannya kalau tanggal 10 Muharram tadi kurang tepat. Yang kedua, berbeda dengan orang Yahudi. Jadi Yahudi yang 10, kita 10 dan 9, atau 10 dan 11, atau digabung 9, 10 dan 11. Misalnya ada kelebihan makanan juga, kita kasih aja. Enggak banyak-banyak, apa yang mampu kita. Ada harus ada puasa misalnya. Masjid Al-Ridho nanti Bapak Ibu silakan yang masih untuk makanan berbuka puasa kita kasih. Terus nasi bungkus 2 atau 3, tidak masalah. Tidak mesti banyak. Berapa yang jamaahnya? Ada 20. Ibu bisa berapa? 2. Yang penting ada maksimal di hari setiap. Atau gak mesti makanan berbuka apa saja. Mesti di hari istimewa dan perbanyak berdoa. Itu hal yang luar biasa. Allah banyak memberikan, menolong hamba-hambanya, mengabulkan doa hamba-hamba. Dan jangan berbuat maksiat, berdosa, karena Allah banyak menenggelamkan, menghancurkan orang-orang yang berbuat jahat di dalam kayak Fir'aun dan siapa lainnya. Nah ini, maka di sini, ini saya kutipkan khusus dalam mazhab Syafi'i. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matlab fi Syarh Qaul Talib, juga Imam Asy-Syibli dalam kitabnya Mughil Muhtaj, Syarh Kitab Minhaj Talib. Apa? Wa yustahabbu, dan disunnah Shaum Asyura wa huwa 10 Muharram, puasa Asyura itu puasa 10 Muharram, ma'a Tasu'a bersama tanggal 9-nya, tanggal 9 Muharram, 9 dan 10 Muharram. Kemudian wa illa yasum ma'ahu Tasu'a fa shaumul 11 ma'ahu mustahabun min dzalik. Kalau enggak sempat puasa 9-nya, maka puasa 10 dan 11-nya. Jadi kita 9 puasa, maka usahakan
puasa berapa? 2 hari, 9 dan 10. Kalau nggak bisa 9, 10 dan 11. Syukur-syukur 3 hari, 9, 10 dan 11. Nah, kenapa? Ala anna Syafi'iyyah nassa fil ummi wal imla' ala istihbab yaumi tsalatsa. Imam Syafi'i mengatakan disunnahkan berpuasa 3 hari, 9, 10 dan 11. Mudah-mudahan istimewa insyaallah. Hari Jumat itu ya, ilmu pemerintah kapan mengumumkan tanggal 1 Muharramnya kapan? Kita hitung nanti. Bukan menghitung kue lebaran dan yang lainnya, tapi itu kapan tanggal 10. Kita optimalkan untuk beribadah kepada Allah. Ini insyaallah. Inilah kalau ini adalah keutamaan dan amalan yang sebaiknya kita perhatikan di bulan Muharram nanti. Mudah-mudahan Allah menyampaikan usaha kita pada bulan Muharram dan bulan-bulan yang lainnya, dan juga berikan kekuatan kepada kita mengisinya dengan rangkaian ibadah, di antaranya berpuasa, khususnya bulan Muharram yaitu hari Asyura tanggal 10 Muharram. Hada wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu kalau yang mau diskusikan silakan. Ini tema ini akan mungkin di luar tema diskusi. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang mungkin konteks saya sana, terima kasih sudah berjelas terkait dengan ibadah kita di 4 bulan haram tadi. Cuma mungkin saya sedikit agak berbeda, agak dari konteks ini. Pertanyaan terkait dengan ingin bertanya juga dengan bulan-bulan yang memang dalam bulan Islam, Ustaz. Kita tahu 12 bulan di Hijriah ini, dan itu dimulai sejak awal Nabi Muhammad hijrah. Tapi tadi saya sampaikan bahwa kita bahwa bulan-bulan ini sebenarnya sudah juga dilakukan atau dijalani oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad hijrah, dan itu jauh sebelum Nabi Muhammad ada. Dengan kaitan itu saya melihat apa yang menjadi menjadi panutan orang-orang jahiliyah pada saat itu, mereka menggunakan 12 bulan ini. Mungkin kita jadi tahu dan tahu bahwa bahwa bulan Islam itu memang artinya bulan Islam ini saya melihat sudah mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang, khususnya orang Arab sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah. Mungkin itu mau saya dijelaskan. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Pak Makan, baru sekali jazakumullah khairan katsiran. Pertama, penanggalan Islam khususnya tahun Hijriah, dengan tahun Hijriah itu sejak kapan terjadi? Para ulama mengatakan sejak Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada masa Nabi Muhammad belum dikenal ada tahun 1 Hijriah, tahun 2 Hijriah, tapi nama hari dan nama bulannya sudah ada. Nama hari bulan Ramadan, bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah ada pada masa Nabi Muhammad. Hanya tahunnya yang berbeda. Tahun Hijriah, misalnya tahun ke-1, tahun ke-2. Nah, biasanya dulu pada masa Nabi Muhammad atau orang-orang Arab saat itu, mereka juga bagaimana nggak mengenal tahun mereka, karena mereka kuat hafalannya. Biasanya mereka melihat apa? Melihat kejadian apa yang dekat pada waktu itu. Makanya Nabi Muhammad dilahirkan tahun berapa? 12 Rabiul Awal. Tahunnya berapa? Tahun gajah. Nah, kenapa tahun gajah? Karena pada masa Nabi Muhammad dilahirkan itu ada kejadian yang luar biasa. Pasukan Abraha yang mengendarai gajah menyerang Ka'bah. Kejadian sampai Nabi Muhammad belum dikenal dengan tahun Hijriah. Tapi ya nama bulannya sudah ada, nama harinya sudah ada. Makanya Nabi Muhammad mengatakan puasa Ramadan, puasa Muharram, dalam hadis-hadisnya disebutkan nama Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, disebutkan oleh Nabi Muhammad nama-nama bulannya, tapi tahunnya dulu.
Bakar Siddiq wafat, Umar naik, kemudian beliau mulai banyak Islam itu keluar dari negara-negara, bisa ke Mesir, ke daerah Eropa misalnya, mulai kirim surat. Nah, orang-orang selain orang Arab mulai ada tanda tangan, ada hari, ada stempelnya, ada harinya, ada tahunnya. Hari tahun. Oh, mereka ada tahun ini. Kita belum mengenal. Diskusilah Umar bin Khattab dengan para sahabat. Karena harus ada hari tahun menyesuaikan dengan mereka. Karena untuk kepentingan untuk surat penyuluhan. Akhirnya para sahabatnya itu gimana? Sebagian sahabat ini aja ya. Kita ambil tahunnya, bukan bulan, tahunnya dari mana? Tahunnya dari apa? Kita ambil dari tahun kelahiran Nabi Muhammad. Sahabat itu kelahiran Nabi Muhammad. Yang lain udah sejak diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, diskusi. Yang lain sejak hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Diskusi para sahabat. Akhirnya Umar bin Khattab dan para sahabat sepakat udah dari hijrah saja. Karena dari hijrah ini mulai tonggak Islam mulai jaya, alhamdulillah. Sejak hijrah ke Madinah, Islam berkembang besar sampai menjadi apa? Menjadi mustaqil. Mustaqil itu menjadi tetap, menjadi kuat Islam. Akhirnya para sahabat sepakat, udah kalau demikian kita mulai kapan menghitungnya? Dari sejak hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, kapan? Berapa tahun yang lalu? Dihitung. Nabi Muhammad di Madinah 10 tahun. Wafat Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Khalifah 12. Umar bin Khattab tahun ketiga 13. Akhirnya berarti dari hijrah Nabi Muhammad ke Mekah ke Madinah itu udah 13 tahun. Udah, sekarang kita apa? 13 Hijriah. Kenapa dikatakan Hijriah? Karena diambil dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Dikatakan tahun apa? Tahun Hijriah. Kita mengenal tahunnya tahun Hijriah. Nanti Muharram depan insya Allah kita masuk 1440 42 atau 43 Ibu? 48. Kita akan pulang dari tahun-tahun Islam ini. Kalau menurut pasti hafal semua ya. Dan berkaitan dengan gaji, dengan bulanan, dengan apa namanya, dengan jual beli atau hal yang lain. Nah, bisa perlu juga dihafal nama-nama bulan. Ini berkaitan dengan banyak hukum. Puasa sunat tiap pertengahan bulan harus hafal 13, 14, 15 bulan Islamnya. Ini banyak berkaitan dengan hukum. Nah, nanti insya Allah Muharram kita masuk 1448 Hijriah. Artinya kurang lebih jarak kita dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu berapa? 1448 tahun yang lalu. Jelas Bapak Ibu? 1448 tahun yang lalu Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi oleh karena itu maka yang penahunan Hijriah itu adalah penahunannya tahunnya. Adapun nama bulannya udah ada, urutannya sudah ada. Maka Nabi Muhammad mengatakan 4 bulan haram itu 3 berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab. Artinya sudah dikenal hal ini. Termasuk pada masa jahiliyah. Cuma orang jahiliyah itu dulu suka namanya nasi. Apa nasi itu? Mengundur-undur. Misal begini, mereka tahu di 4 bulan haram tidak boleh perang. Tapi kalau mereka hobi perang, aduh tahun ini kita perang, tiba-tiba tidak enak. Udah gini aja, lanjutin perang, Muharramnya kita geser. Bulan haramnya kita geser. Geser apa satu hari? Geser. Dan maka kemudian setelah itu sejak Nabi Muhammad diutus, ditetapkan oleh Allah seperti penetapan sebulan lagi. Yauma khalaqallahu samawati wal ardh. Akhirnya sampai sekarang kita mengenal tahun Hijriah ditetapkan pertama kali setelah wafat Nabi Muhammad, yaitu pada masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Bapak Ibu, kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Setelah ini insya Allah akan kita lanjutkan pembentukan panitia persiapan Tabligh Akbar di bulan Muharram. Jadi insya Allah nanti kita akan mengadakan acara Tabligh Akbar. Di antara kegiatan kita adalah adanya perlombaan untuk anak-anak, kemudian
kemudian nanti mengadakan santunan kepada anak yatim,